Kita lanjut ke tanggal 22 Maret. Dibeli tambahan peralatan kantor seharga 20 juta secara kredit. Ini transaksinya sama dengan transaksi tanggal 2. Ini. Dibeli peralatan 20 juta dengan cara kredit itu dengan hutang ya. Berarti peralatannya bertambah sebesar 20 juta. Ini peralatan. Lawannya apa? Karena ini dibeli dengan cara kredit, maka kredit itu hutang, maka kita catat ini di kolom hutang. Kasih keterangannya, pembelian kredit dalam kurung hutang. Ini tanggal 20 Maret apa ya tadi? Difakturkan untuk ditagih. Oh, pendapatan yang masih akan diterima. Yang masih akan diterima. Ini belum diterima ya, masih akan. Jadi itu piutang. Ini di tanggal 19 Maret dibayar perkas biaya air, listrik, dan telepon 12 juta. Ini berarti beban air, listrik, dan telepon. Kita lanjut ke transaksi tanggal 25 Maret. 25 Maret, Ambarwati mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi 6 juta. Karena uang di salon ini diambil sama Ambarwati sebesar 6 juta, maka uangnya itu kas salon itu berkurang sebesar 6 juta. Kalau berkurang dicatat dalam kurung atau minus. Nah, ini kan akan mengurangi kas kan. Karena kas itu diambil sama pemilik. Lalu sisi lawannya apa? Sisi lawannya ini dividen. Nah, kenapa dividen? Tadi kan ada perselisihan, bukan perselisihan sih. Di tingkat sekolah itu mereka menamai akun ini itu dengan Prive. Prive itu pengambilan oleh pemilik. Ya tidak salah juga, bener. Tapi kalau untuk perusahaan besar sekelas perseroan gitu berbadan hukumnya PT, CV, ya intinya berbadan hukum lah. Itu namanya dividen kalau pengambilan sama pemilik, bukan Prive. Kita kasih keterangan pengambilan tunai oleh pemilik. Transaksi tanggal 26 Maret. Diterima tunai hasil pendapatan jasa dari langganan. Tunai sampai 2 kali. Diterima tunai artinya kita menerima uang tunai dong sebesar 18.500.000. Kalau kita menerima uang tunai maka kas kita bertambah 18.500.000. Lalu sisi lawannya apa? Diterima tunai hasil pendapatan jasa. Nah, ini sudah jelas ditulis hasil pendapatan jasa. Berarti lawannya pendapatan. Kita kasih keterangan pendapatan jasa tunai. Tanggal 28 Maret 2020.
Dibayar per kas biaya iklan pada harian media Indonesia 480.000. Yang namanya dibayar, otomatis kas berkurang untuk membayar iklan. Maka kas kita catat berkurang 480.000. Sisi lawannya apa? Ini biaya iklan. Sebenarnya sih bukan biaya, ini beban seharusnya. Karena iklan ini tidak masuk komponen cost of sales. Kita isi sisi lawannya di beban iklan sebesar 480.000. Kita kasih keterangan beban iklan. Tanggal 31 Maret diterima per kas pendapatan jasa salon dari langganan tunai. Ini diterima per kas artinya uang salon bertambah kan, karena kita menerima kas sebesar 13 juta. Dan kalau bertambah kita catat di kolom kas bertambah. Nah, lalu sisi lawannya apa? Diterima per kas pendapatan jasa. Ya sisi lawannya ini pendapatan jasa. Kita catat di sininya pendapatan jasa tunai. Oke, ini udah selesai. Nah, sebenarnya sih kurang lengkap ini soalnya. Karena tidak ada jurnal adjustment, tidak ada jurnal penyesuaian gitu. Nah, maka di sini saya tambahkan jurnal, maksudnya saya tambahkan soal untuk melengkapi siklus transaksi. Ini soalnya tanggal 31 Maret 2020. Perlengkapan yang tersedia itu 4 juta. Kita cek perlengkapan sebelumnya ada berapa sih? Nah, ini di tanggal 2 kita beli perlengkapan itu 10 juta. Nggak ada penambahan di sini, nggak ada pengurangan. Tapi di tanggal 31 Maret itu perlengkapan tinggal sisa 4 juta. Dari yang awalnya 10 juta itu perlengkapan nyisanya 4 juta. Berarti ada berapa yang habis? 10 juta dikurangi 4 juta, 6 juta. 6 juta yang sudah terpakai. Ini tuh jurnal penyesuaian ya. Mohon bersabar. Tanggal 31 Maret perlengkapan yang tersedia itu 4 juta. Awalnya perlengkapan itu ada 10 juta. Nah, bagaimana pencatatannya? Pencatatannya yang 10 juta ini dikurangi yang 4 juta karena sisanya 4 juta. Maka hasilnya 6 juta. Nah, 6 juta ini adalah perlengkapan yang digunakan. 6 juta ini yang perlengkapan yang digunakan. Maka kalau perlengkapannya udah digunain, misalkan salon itu apa ya perlengkapannya? Obat rebonding misalkan. Obat rebonding ini kan selama transaksi ini kan pasti ada pelanggan masuk, itu digunain kan. Yang tadinya ada 10 juta, anggap aja ada 10 botol, udah digunain habis, tinggal sisa 4 botol. Berarti kan ini nggak boleh 10 terus, berarti harus berkurang kan. Nah, kalau berkurang berarti ya ini kita kurangkan sebesar 6 juta. Karena yang digunakan 6 juta. Ini rumusnya
ngaco. Nah, karena perlengkapan yang digunain itu 6 juta, artinya yang awalnya perlengkapan 10 juta itu udah digunain 6 juta, maka ya 6 juta harus dikeluarkan. Berarti tinggal sisa 4 juta. Nah, ini kan udah bener nih, sama dengan soalnya perlengkapan yang tersedia 4 juta. Nah, sekarang kita lihat di saldo 31 Maret tinggal sisa 4 juta. Artinya ini adalah jurnal penyesuaian nih yang ini. Ini apa ya? Penyesuaian perlengkapan. Oke, yang terakhir. Soal yang terakhir pada 5 April